Komisi Pemilihan Umum telah mengesahkan hasil rekapitulasi suara nasional Pilpres dan Pileg sebanyak 33 provinsi dari total 38 provinsi. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pun unggul saat ini dan berdasarkan hasil sementara rekapitulasi. Dari keseluruhan provinsi yang melakukan rekapitulasi, pasangan Capres Prabowo Gibran unggul di 33 provinsi dengan raihan 79.888.902 suara. Sedangkan pasangan Anies Muhaimin mendapatkan 31.118.204 suara dan pasangan Ganjar Mahfud 23.461.344 suara. Komisi Pemilihan Umum KPU optimis proses rekapitulasi tingkat nasional akan selesai tepat waktu. Meski terjadi dinamika di tingkat kota, provinsi ataupun luar negeri, KPU yakin masa tenggat penghitungan suara tidak akan terganggu. 4494. Calon 1, 6122. Terima kasih. Bisa kita sahkan Bapak Ibu ya. Bismillah sah. Ibu Bapak yang kami hormati, dengan demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Yang kedua adalah untuk pemilu DPR dari Kuala Lumpur. Mas Mbak, tolong tayangnya jangan ditutup dulu. Nah, dengan demikian setelah digabungkan dengan semua PPLN 128 PPLN, tolong dibuka paling kanan Mas, yang jumlah akhir supaya kita bisa sama-sama mencatat ya. Untuk pemilu presiden dulu Mas, pemilu presiden. Ya, 128 PPLN. Saya bacakan saja ya Bapak Ibu mungkin bisa mencatat. Untuk pemilu presiden, pemilu di luar negeri 128 PPLN, data pemilih DPT laki-laki 537612, DPT perempuan 827252, total DPT 1364864. Ini setelah mengalami pengurangan yang cukup signifikan ketika PSU Kuala Lumpur. PSU Kuala Lumpur semula DPT-nya 447.000 sekian ya. Sementara itu, anggota KPU RI Agus Melas menyebut malam ini pihaknya akan kembali melanjutkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional untuk Provinsi Jawa Barat dan juga Maluku. Sementara untuk 3 provinsi yang tersisa yakni Papua, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan ditargetkan rampung pada Selasa besok. Agus Melas pun menyebut penetapan hasil pemilu 2024 bisa saja dilakukan lebih cepat sebelum 20 Maret mendatang. Jumlah suara sah partai politik dan kalau lihat proses yang berlangsung, saya kira tanggal 18 dan kemudian tanggal 19 akan bisa kita tuntaskan semua untuk tenggat terkait dengan rekapitulasinya. Nah, nanti baru kemudian kita bicarakan terkait dengan penetapan hasil secara nasional di situ. Tapi prinsipnya setelah rekapitulasi akan langsung penetapan ya, Mas? Bisa saja begitu, tapi tentu kami akan bahas dulu di pleno. Oh, berarti ada kemungkinan walaupun selesai rekapitulasi besok, penetapannya akan tanggal 20? Ya, kemungkinan. Pokoknya gini, yang jelas kami punya ruang gerak sampai tanggal 20 Maret sebagaimana ketentuan yang sudah diatur, dan kemudian pasti kami optimalkan itu. Jadi sekarang 2 hari terakhir tentu kami berfokus pada rekapitulasi hasil nasional untuk hasil pemilu di tingkat provinsi. Tinggal 5 provinsi lagi yang harus direkapitulasi, sementara waktu tersisa hingga 2 hari hingga pengumuman resmi rekapitulasi. Masih banyak persoalannya, terlebih di Jawa Barat yang hingga kini masih belum juga selesai. Sejauh mana tim paslon melihat hasil sementara ini yang tinggal 5 provinsi dan apa saja langkah lanjutannya? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Jubir Timnas Amin Billy David Nerotu Milena. Selamat malam Bung Billy. Malam Bung David, selamat malam Mas Saleh. Terima kasih sudah hadir. Kemudian hadir pula Wakil Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Saleh Partaunan Daulay. Selamat malam Bang Saleh. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pula sudah hadir Wakil Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, Firman Jayadeli. Selamat malam Pak Firman. Selamat malam bagi semua. Selamat malam, baik. Serta nanti juga akan bergabung bersama kami pengamat politik Pangi Syarwi.
Baik, selamat malam sekali lagi, selamat malam Bapak-Bapak. Nah, sekarang saya mau ke ke Pak Firman dulu ya. Saya ke Pak Firman dulu. Pak Firman, bagaimana Anda menyikapi atau melihat hasil rekapitulasi sementara dari KPU yang sejauh ini, yang seperti tadi juga sudah ditayangkan, tayangannya itu ya memang masih menunjukkan angka yang tidak jauh berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kita menunggu sampai diputuskan oleh KPU. Tetapi yang menjadi persoalan adalah masih banyak sejumlah daerah provinsi di tingkat KPU provinsi yang masih belum menyelesaikan sesungguhnya di beberapa kabupaten kota di wilayahnya. Dan ini persoalan serius. Kalau soal sikap pandangan lebih lanjut itu kita menunggu keputusan resmi dari KPU dan masih ada lagi ruang-ruang yang lain. Kita belum tahu persis bagaimana hasil yang sesungguhnya. Tidak hanya sekedar soal pilpres tapi juga pileg. Jikalau Bung David dan teman-teman seperti yang melihat misalnya soal di Papua Barat Daya itu tingkat kawan-kawan KCK kan ada yang sudah juga belum ditemukan di mana berada. Dan soal data hasil itu menjadi sesuatu barang mahal karena tidak ada kesesuaian ya. Jadi pendekatannya adalah bukan soal jumlah provinsi yang 3 atau 4. Demikian juga Jawa Barat misalnya soal Bekasi ya dan beberapa kabupaten kota lain di Jawa Barat. Belum lagi di Papua pegunungan. Jadi oleh karena itu maka ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kualitas penyelenggaraan dan kualitas pengawasan soal hasil ini menjadi kurang diperhatikan oleh penyelenggara. Bahkan mungkin hanya sekedar tidak diperhatikan. Contoh misalnya juga di Kalsel. Di Kalsel itu sebenarnya ada suara tidak sah tapi disahkan. Dan ini jumlahnya sangat signifikan, ratusan ribu. Dan itu menjadi bahan yang harus didialogkan, dimusyawarahkan. Karena satu suara itu penting, one person, one vote, one value. Apakah sudah ada perbaikan untuk yang di Kalsel, Pak? Apa? Apakah sudah ada perbaikan untuk yang di Kalsel? Atau masih ya, sampai dispute? Laporan tadi dari tim kita belum ada perbaikan, tetapi disahkan saja dulu. Tetapi kan menjadi catatan penting itu. Poinnya adalah bahwa memang ini soal hak kedaulatan rakyat itu yang harus dijaga betul. Jadi satu suara itu perlu dan penting. Karena ini adalah one person, one vote, one value. Benar-benar kedaulatan rakyat. Jadi itu dijaga betul. Jadi pendekatannya adalah memang sesuai dengan jadwal konstitusi itu tanggal 20 Maret. Tentu memang kalau menjaga sesuatu dengan kalender konstitusi itu bagus. Tetapi harus hati-hati betul. Jangan sampai karena mengejar waktu, maka ini menjadi ada sesuatu yang kehilangan soal keadaban kita, soal peradaban kita, soal hak konstitusional rakyat. Ini catatan kami ya. Nah, kalau ditanyakan tadi bagaimana sikap pandangan, kita menunggu proses lebih lanjut dari KPU. Berdasarkan beberapa provinsi yang sampai sekarang, ada sejumlah provinsi yang belum menyelesaikan. Karena itu persoalan serius yang kita dengar bersama. Bisa ditelusuri juga oleh kawan-kawan yang lain. Demikian, Bung David. Menjadi catatan itu ya. Baik, saya langsung ke Bang Saleh. Bang Saleh, bagaimana tekan Prabowo Gibran ini kemudian meresponi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Firman? Baik, pertama sebetulnya kita harus mengapresiasi dulu nih kepada seluruh elemen bangsa ini. Baik penyelenggara dalam hal ini tentu KPU dan Bawaslu. Kemudian juga elemen masyarakat yang terdiri dari partai-partai politik, kemudian warga masyarakat luas yang telah melaksanakan pemilu ini dengan baik. Sekarang kalau kita lihat, alhamdulillah pemilu kita dilaksanakan dengan tertib, aman, dan mudah-mudahan nanti hasilnya juga sebagaimana yang diharapkan oleh kita bersama bisa menciptakan kepemimpinan nasional yang baik, yang mampu membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian tentu di 02 kami juga tentu punya catatan-catatan khusus ya terkait dengan penyelenggaraan pemilu ini. Jadi bukan hanya 01 dan 03 sebetulnya yang memiliki catatan, di kami juga ada ya. Tentu hal-hal catatan itu juga sudah kami siapkan karena tentu apa saja ada catatannya, Bang Saleh? Ya misalnya tadi katakan misalnya ada perselisihan jumlah suara misalnya di TPS, kemudian
catatan-catatan itu sudah dikumpulkan oleh tim kuasa hukum kami. Dan kami tentu juga menyiapkan tim kuasa hukum yang saya kira tidak kalah dari apa yang disiapkan oleh kawan-kawan 0103. Dan karena itu tentu itu adalah bagian dari proses dan tahapan pemilu yang harus kita lalui secara bersama-sama. Dan kami juga merasa bahwa pemilu ini belum selesai secara sempurna manakala belum ditetapkan secara sah oleh KPU dan juga belum diadakan upaya penyelesaian sengketa pemilu melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Nah, Jadi karena itulah TKN akan berikut maju juga ke MK nanti untuk sengketa pemilu ini jika memang tadi sudah menemukan berbagai catatan atau potensi ada kecurangan. dua kan sebetulnya dalam pemilu kita ini kan sebetulnya yang agak unik itu dalam pemilu kita ini adalah pada satu jalur yaitu jalur Pilpres kita ini berkoalisi lintas partai. Jadi seperti kami di koalisi 02 itu ada Gerindra, ada Golkar, ada PAN, ada Demokrat misalnya dan juga partai-partai pendukung lain. Nah khusus untuk Pilpres kami semua tentu sudah menyiapkan pakar-pakar hukum yang akan siap mengawal bagaimana nanti persengketaan perselisihan pemilu yang akan dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi. Tetapi perlu juga dicatat bahwa pemilu ini juga sekaligus ada kompetisi lintas partai politik yang bahkan sesama koalisi pun berkontestasi gitu. Katakan seperti kami, tentu kami juga berkontestasi dengan Gerindra, dengan Demokrat dan juga dengan Partai Golkar dan juga partai-partai lainnya. Nah, ini kontestasinya itu sejajar, ya katakanlah dengan PKS, PKB, Nasdem dan P3 yang ada di dan juga PDI Perjuangan ya yang ada di koalisi lain. Nah, karena itu tentu masing-masing kami ini akan menyiapkan jalur-jalur ini. Ya, kalau jalur Pilpres tadi sudah saya katakan sudah ada timnya. Kemudian kalau yang berkenaan dengan Pileg maka jalur hukum yang akan ditempuh juga sudah disiapkan oleh partai-partai tersebut. Nah, termasuk misalnya kalau seperti Partai Amanat Nasional, kami juga akan hadir di Mahkamah Konstitusi sebagai pihak yang menggugat ya, karena ada beberapa temuan kami secara faktual merasa dirugikan dengan apa yang sudah terjadi, yaitu pelaksanaan pemilu dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Nah, ini yang saya kira juga tentu bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelesaian pemilu kita dan tahapan-tahapan yang akan kita tuntaskan gitu. Baik, saya ke Bung Billy. Bung Billy, ini apakah Anda melihat angka sebesar 31.118.204 suara bagi paslon Timnas Amin ini ya? Apakah ini sudah mendekati perkiraan suara yang diraih melalui survei internal paslon 1 begitu? Baik, sebelum masuk ke situ, tentu hasil yang kita dengar sampai dengan hari ini penghitungan rekapitulasi 35 provinsi tentu tidak ada hasil yang mengejutkan ya. Semua sudah sesuai prediksi dan juga sesuai dengan yang akhir-akhir ini masyarakat kita semua diskusikan tentang hasilnya. Tentang target, tentu target kita tidak sekecil itu karena kita menargetkan lebih dari 50 juta ketika pemilihan Pilpres, target suara yang kita ingin dapatkan. Dan tentu langkah-langkah yang akan ditempuh selain menunggu hasil resmi dari penetapan KPU, tentu kita perlu ingat yang pertama adalah manajemen kepemiluan ini menjadi evaluasi yang sangat krusial menurut kami. Dan itu juga yang menjadi suara ketika disuarakan oleh DPR memanggil KPU untuk mengevaluasi atau meminta keterangan tentang kontroversi Sirekap. Dan seperti kita tahu, pertemuannya ditunda sampai dengan 25 Maret, sedangkan 25 Maret sendiri adalah sesuai kalender adalah setelah masa penetapan tanggal 20 Maret. Dan tentu ketika evaluasi itu kita akan dengar di versi KPU bagaimana manajemen kepemiluan ini dilaksanakan. Dan kita sendiri sudah banyak menemukan, karena ini kan tidak lagi dalam fase dugaan, tapi kita membuktikan dugaan yang selama ini kita himpun atau kumpulkan. Sehingga nanti ketika ada ruang-ruang konstitusional seperti menempuh jalur di MK atau pengguliran hak angket DPR, tentu apa yang kami lakukan dengan data, dengan temuan, dengan bukti, sehingga yang disampaikan bukan lagi sifatnya dugaan tapi sudah melalui pembuktian. Dan itu yang kita dorong setelah tanggal 26
Maret nanti. Dan tentunya yang menjadi penekanan dari Timnas Amin, Paslon Anies Muhaimin adalah apapun hasil ditetapkan KPU, penegasannya adalah Paslon Amin adalah dan pendukungnya adalah penduduk ataupun masyarakat Indonesia yang demokrat, dan yang hasilnya ketika itu sudah resmi ditetapkan pasti akan menerima. Tapi ketika itu belum ditetapkan sampai 1-2 hari ke depan, kita patut menunggu sampai itu terlaksana. Baik. Gitu, Tapi Bung Billy, itu kalau tidak salah tadi saya dengarkan bahwa sebenarnya dari Paslon 01 akhirnya ingin maju menggulirkan angket aja begitu ya, maksudnya dari koalisi ini, karena menunggu dari PDIP nggak ada kabarnya begitu. Apa benar begitu? Kan penekanan tadi ada 2 langkah yang akan ditempuh secara konstitusional. Tentu melalui sengketa di MK yang melalui pembuktian-pembuktian atau data-data yang sudah kita temukan, kumpulkan, dan kemudian hak angket. Kami bersyukur koalisi Timnas Amin, koalisi perubahan ini, partai politiknya tetap solid dan tetap satu suara semua untuk menggulirkan hak angket di DPR. Dan kita perlu lihat dinamikanya bagaimana hak angket nanti bergulir, karena hak angket seperti kita tahu kan akan mengevaluasi kinerja lembaga pemerintah, dalam hal ini KPU, sehingga tentu KPU menjadi aktor utama selain nanti setelah lewat tanggal 25 Maret ataupun ketika hak angket nanti berusaha digulirkan di legislasi. Baik, saya sebelum saya ke Mas Panggi, ini karena sebentar lagi Pak Firman juga akan pamit dari kita. Oleh karena itu saya kembali ke Pak Firman dulu sebentar ya. Ini Pak Firman, bagaimana ini persiapannya? Karena kemarin saya juga sempat mendengar bahwa dari koalisinya 01 ini akhirnya ya sudah mempersiapkan diri untuk jalan sendiri untuk hak angketnya begitu. Nah, apakah memang PDIP masih dan seluruh koalisinya masih belum siap untuk hak angketnya atau bagaimana nih? Oh, itu memang ada hubungan dengan soal agenda kalender konstitusi KPU dalam soal penetapan hasil pemilu, baik pileg maupun pilpres. Jadi soal angket pada dasarnya arahnya, kecenderungannya tetap akan digulirkan oleh PD Perjuangan bersama dengan partai politik dalam koalisi 03. Itu prinsip. Tetapi kapan itu dilihat dalam konteks kesesuaian waktu. Tentu terutama adalah berkaitan dengan agenda kalender konstitusi KPU, berkaitan dengan soal penetapan hasil pemilu dan pilpres ya, baik dalam bentuk misalnya anatomi konfigurasi partai politik yang lolos partai politik di parlemen yang memenuhi ambang batas, dan juga lalu anatomi konfigurasi perolehan suara kursi berdasarkan partai politik masing-masing. Karena ini menjadi penting. Itu prinsipnya ada keterkaitan dengan soal agenda kalender konstitusi KPU. Tapi prinsipnya iya, tetap arah kecenderungan digulirkan itu. Ya. Baik, tapi begini, bagi kubu paslon nomor 3 ini, masihkah menganggap rekapitulasi KPU dengan angka raihan ya 23.461.000 ini merupakan suara yang sah? Iya, soal angka nominal aja itu dipersoalkan. Tetapi Bung David dan masyarakat bangsa Indonesia dan mestinya juga MK tentu membuka paradigma baru bahwa jangan disandra dengan pendekatan nominal, angka-angka. Tapi angka-angka perolehan suara yang secara nominal itu harus dilihat dalam konteks pendekatan kualitatif, yaitu bahwa itu ada kaitan dengan sejumlah peragaran yang bersifat TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Tentu nanti itu kita sampaikan di MK. Dan tentu walaupun tidak berhubungan langsung dengan juga soal pemilu, tetapi angket menjadi relevan dalam konteks mendekati, membongkar, mengungkapkan sejumlah hal-hal yang mungkin terindikasi kuat ada institusi-institusi yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Itu menjadi perlu dan penting. Jadi sama-sama ini ranahnya, ranah politik konvensional, yaitu angket, dan juga ranah hukum konvensional MK, dan juga tentu pendekatan ranah-ranah yang lain. Tapi memang pegangannya adalah kita menunggu dulu hasil KPU ini, karena dari sana itu yang menjadi perspektif awal bagi kita semua, masyarakat bangsa Indonesia, untuk memulai soal agenda-agenda yang lain. Saya kira begitu, Bung David. Jadi jangan terjebak, terbelenggu, tersandar dengan soal pendekatan nominal. Nominal itu harus dilihat dalam konteks yang lebih menyeluruh, dalam konteks seluruh ekosistem tahapan-tahapan pemilu.
Baik. pemilu legislatif dan terutama pilpres ya. Baik, tapi seberapa optimis nih bahwa MK bisa fair nih, mengingat sebelumnya kan sempat terjadi pelanggaran etik? Ya, kalau melihat bahwa ini kesempatan terbaik bagi MK Republik Indonesia untuk meraih ulang kepercayaan masyarakat dan bangsa Indonesia, terutama juga sebetulnya dunia internasional, tidak hanya domestik dalam negeri. Jikalau dilihat dengan soal bagaimana keputusan MK atau putusan MK nomor 90 yang sama sekali itu dikritisi, dikoreksi oleh para di luar partai politik, di luar 03, di luar 01, bahkan itu bisa dilihat, bisa dikonfirmasi. Dan itu meruntuhkan jiwa raga Mahkamah Konstitusi yang menjaga sebagai pengawal konstitusi, pelindung konstitusi. Nah, sekarang kesempatan terbaik bagi MK sebagai lembaga hukum di bidang hal untuk melakukan terobosan ini, untuk menunjukkan bahwa kepercayaan bisa diraih kembali dengan membuka perspektif baru yang sebetulnya pernah terjadi di pilkada kabupaten kota di tempat yang lain soal TSM ini. Tetapi inilah kesempatan terbaik bagi MK. Tentu apa yang menjadi latar belakang itu, apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi dasar-dasar soal adanya TSM yang kita soroti betul, tentu juga kita sampaikan nantinya. Tentu juga teman-teman dari 01 juga akan menyampaikan. Begitu, Bung David. Baik, Pak Firman, terima kasih Pak Firman sudah berbagi bersama kami dan silakan jika Anda ingin keluar dari Zoom untuk acara selanjutnya. Selamat malam. Mohon maaf ya, Bung David dan teman-teman, Bung Daulay ya. Dan baik. Bung dari 01 ya, Bung Rey. Siap, Pak Firman. Baik, terima kasih. Ya, sekarang saya ke Mas Panggi. Mas Panggi, ini apa tanggapan Anda ini terkait rekapitulasi suara KPU yang sejauh ini bahkan ya masih artinya tidak ada perubahan atau berbeda dari quick count atau real count sebelumnya? Ya, sebetulnya kita dari awal sudah mencermati fenomena misalnya perjalanan quick count, kemudian ada real count, kemudian sirekap, dan sekarang hasil rekapitulasi final 20 Maret besok. Tidak ada yang cukup berbeda jauh ya. Terutama misalnya partai politik, kemarin kita juga soroti adanya misalnya di partai politik seperti PSI, ada lonjakan, kemudian itu sejauh yang kita cermati juga sekarang tidak terjadi. Itulah gunanya quick count untuk mengontrol, untuk mengawal suara ini supaya tidak ada yang justru agak aneh gitu. Kalau misalnya di hasil quick count kita ada partai politik tidak lolos ambang batas parlemen, tapi di hasilnya real count atau hasilnya sirekap atau seterusnya itu lolos misalnya, itu kan bisa jadi sebagai alat kontrol untuk kita untuk melihat apa yang terjadi. Sebetulnya bisa dengan ekspos data, bisa memverifikasi, mengkonfirmasi, memvalidasi, dan menguji kembali data tersebut kenapa bisa beda. Nah, ternyata sepanjang perjalanan yang kita lihat seperti yang hadir hari ini, termasuk hasil final besok rekapitulasi KPU 20 Maret itu juga tidak ada yang jauh berbeda. Misalnya di hasil quick count Voxpol itu Pak Anies hanya menang di 2 provinsi, yaitu di Aceh dan Sumatera Barat. Termasuk di DKI Jakarta waktu itu kita juga agak kaget gitu. Tapi faktanya memang kita antara Anies dengan Pak Prabowo di DKI Jakarta itu nggak terlalu jauh beda. Saling kejar-kejaran, dan data kita juga perbedaannya tipis sekali di DKI Jakarta. Anies maupun perolehan dari Pak Prabowo, dan itu di real count kita hari ini tidak jauh berbeda. Jadi secara empirik objektif itulah data yang bisa kita maknai. Tidak hanya satu lembaga, ada setahu saya ada 7 atau 9 lembaga yang kebetulan Voxpol ada di 7 TV nasional kemarin, dan kita juga mengawal pasti setiap lembaga punya kontrol sendiri terhadap capresnya. Menurut Anda sudah adakah pemenangnya walau masih ada 5 provinsi yang harus rekapitulasi? Iya, sebenarnya kalau dari data kita waktu di 15%
di data dashboard IT kita itu data masuk saja itu sudah tahu pemenangnya gitu. Itu baru data 15%. Nah, kalau sekarang di KPU sudah tinggal hanya 5 provinsi atau hanya dari dari Papua Pegunungan, dari Indonesia Timur ya, Maluku saya tahu ya, atau Bali NTT NTB atau Maluku Papua gitu. Itu artinya tidak akan ada fluktuasi, tidak akan ada pergerakan yang signifikan lagi. Artinya di data, apalagi itu data kan udah masuk hampir 90% ya. Nah itu artinya tidak akan ada fluktuasi pergerakan grafik lagi, tidak akan, menurut saya tidak memungkinkan itu terjadi lagi. Baik. Karena data masuk dari Papua atau itu kan tidak terlalu signifikan lagi. Baik, lalu apakah nanti kemudian MK dan hak angket akan kemudian nanti mengubah keadaan atau bisa mengubah hasil? Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Sindo Prime.